Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dengan saya Muksin, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nur Jati Cirebon semester 3. Kali ini kita akan membahas tentang sistem teknologi zaman dulu di Cirebon. Tahu gak sih? Ternyata di Cirebon sejak zaman dulu sudah mengenal teknologi canggih. Dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih ada sampai kini. Anda penasaran? Yuk langsung saja kita cek di sini. Yang pertama ada kereta Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu, kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Kereta ini berukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter dan ditarik oleh 6 ekor kuda bule. Badan kereta terbagi dua bagian, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian 4 roda kereta. Bagian atas kereta berbentuk perpaduan 3 hewan seperti namanya, yakni burung garuda, paksi, ular naga, dan gajah, liman. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah berbelalai mencuat ke atas memegang trisula dan tombak. Yang kedua ada kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu benda pusaka yang dimiliki Keraton Kasepuhan Cirebon. Dahulunya, kereta Singa Barong ini menjadi kendaraan yang biasa digunakan Sultan saat menggelar kirab setiap 1 Muharram. Dilihat dari bentuknya, kereta Singa Barong yang dibuat pada tahun 1549 itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan beberapa bentuk bagian tubuh hewan. Seperti sayap burung, kepala naga yang sedang menjulurkan lidah, dan belalai gajah yang sedang memegang senjata trisula. Ukiran-ukiran bagian tubuh hewan yang menghiasi kereta Singa Barong merupakan gambaran dari terjalinnya persahabatan antara Cirebon dengan beberapa negara lain, seperti Cina, India dan Mesir. Belalai gajah melambangkan kalau Cirebon bersahabat dengan India. Kemudian kepala naga melambangkan jika Cirebon bersahabat dengan Cina. Sayap burung melambangkan bahwa Cirebon itu bersahabat dengan Mesir. Ketiga unsur kebudayaan dari 3 negara, seperti Cina, India, dan Mesir tersebut disatukan menjadi senjata trisula. Tri artinya 3 dan sula artinya tajam. Tetapi tajam yang dimaksud di sini adalah bukan tajam senjatanya, melainkan tajamnya alam pemikiran manusia, yaitu seperti cipta, rasa dan karsa. Yang ketiga adalah Pedati Gede. Pedati Gede Pekalangan merupakan salah satu peninggalan syarat sejarah bagi kota Cirebon, lantaran sudah ada sejak tahun 1371. Pedati Gede Pekalangan bisa dibilang sudah sangat canggih dari sisi teknologi. Sebab, sudah menggunakan prinsip suspensi dan lainnya. Karenanya, di tahun 1500-an Sultan Cirebon Pangeran Mas Zainul Arifin, mengizinkan agar teknologi Pedati Gede Pekalangan diadaptasi oleh kereta-kereta lainnya yang dibuat masyarakat. Herman de Vost menyatakan bahwa ukuran asli dari Pedati Gede Pekalangan adalah 15 meter dengan lebar 2,5 meter dan tinggi 3 meter. Kemudian memiliki 12 roda atau 6 pasang, yang terdiri dari roda besar dan berukuran lebih kecil. Untuk roda besar diameternya 2 meter dan roda yang lebih kecil memiliki diameter 1,5 meter. Setiap roda dihubungkan dengan as dari kayu bulat dengan diameter 15 cm dan dimasukkan dalam poros dari kayu juga. Pada masa itu, poros roda diberikan pelumas berbahan getah damar, sehingga pergerakannya menjadi lebih mulus. Bahkan Herman de Vost menyebut bahwa Pedati Gede Pekalangan adalah mahakarya asli dari kebudayaan Cirebon. Yang keempat Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar merupakan gapura Keraton Kasepuhan Cirebon yang berfungsi sebagai perwujudan ekspresi pandangan spiritual Sultan, serta sebagai sarana untuk mewujudkan ekspresi estetik dengan menerapkan motif-motif ragam hias, selain itu juga sebagai pintu masuk yang menjadi sebuah simbol bagi suatu wilayah. Gaya gapura Keraton Kasepuhan Cirebon yang berjumlah 8, mempunyai unsur yang berbeda-beda. Berdasarkan waktunya, gapura dibangun dalam waktu yang tidak bersamaan berdasarkan wilayahnya. Gapura Candi Bentar diletakkan di area terluar keraton, sedangkan semakin ke arah selatan gapura yang digunakan adalah Paduraksa karena sifatnya yang privat. Berdasarkan penampilannya, konstruksi pada gapura Keraton Kasepuhan Cirebon terdapat unsur Hindu, Cina, dan Eropa yang terpadu dengan budaya lokal.
Struktur gapura terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Regol pengada, regol geledegan, dan lawang sangat yang strukturnya hanya berupa tubuh dan atap. Gapura sebagai hasil representasi sebuah mitos ataupun kejadian di sekitarnya, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan erat dengan waktu, wilayah, dan penampilannya. Yang kelima yaitu Masjid Cirebon. Sejak zaman Wali Songo hingga kini kekuatan religi di Cirebon tak pernah luntur. Seperti sejumlah masjid yang kerap dikunjungi wisatawan, baik untuk rekreasi atau ziarah. 5 masjid tersebut adalah yang pertama Masjid Merah Panjunan. Keunikan masjid ini terletak pada desainnya yakni perpaduan antara arsitektur bergaya Tionghoa dan Islam. Pintu masjid dibuat lebih kecil dari biasanya, sebagai filosofi untuk bersikap rendah hati ketika akan bertemu dengan Sang Pencipta. Yang kedua Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid yang dibangun pada tahun 1480 ini berlokasi di kawasan Keraton Kesepuhan, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun dengan perpaduan antara Islam dengan Hindu. Yang ketiga Masjid Agung At-Taqwa. Masjid Agung At-Taqwa terletak di tengah kota Cirebon di antara ruas Jalan Siliwangi dan Jalan Kartini. Masjid At-Taqwa dahulu hanya tajuk kecil yang berada di dekat alun-alun kota Cirebon. Yang keempat adalah Masjid Jagabayan. Di antara masjid lainnya, masjid ini diapit oleh gang sempit di sisi Jalan Karanggetas kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid yang kerap dikunjungi saat Jumat Kliwon ini dibangun pada tahun 1437. Pada Jumat Kliwon pengunjung dari berbagai daerah kerap berzikir dan bertawasul di Masjid Jagabayan. Yang kelima Masjid Kramat Kalijaga. Masjid Kramat Kalijaga didirikan oleh Sunan Kalijaga. Di dalamnya terdapat 2 sumur tua dan tempat Sunan Kalijaga bertapa, serta beberapa makam yang dikeramatkan. Masjid ini dikelilingi oleh hutan mini dihuni oleh monyet ekor panjang yang konon jumlahnya tidak pernah bertambah dan berkurang yakni sebanyak 99 ekor. Baik, itulah teknologi canggih zaman dulu yang ada di Cirebon. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan sahabat-sahabat PJJ semuanya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jalan ke hutan bawah belati. Sungguh meluas hamparan duri. Saya Muksin mahasiswa PJJ PAI. Dengan segenap hati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.